Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar via online pada mata pelajaran Ekonomi Islam. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang memahami ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ekonomi masyarakat yang didasarkan oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Terdapat pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Yang pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanya diamanahkan untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, harta dalam Islam terdapat beberapa sudut pandang, yaitu harta sebagai amanah atau titipan, harta sebagai perhiasan hidup, harta sebagai ujian keimanan, harta sebagai bekal ibadah. Manusia pada dasarnya diperbolehkan memanfaatkan dan mengambil yang ada di bumi sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan dan tidak merusak. Yang ketiga, proses kepemilikan harta, yaitu harus dimiliki sesuai usaha yang halal. Dalam Islam sangat mendorong seseorang mendapatkan harta maupun usaha pekerjaan yang halal yang terhindar dari hal-hal negatif seperti mencuri, melakukan tindakan kriminal, dan lain-lain. Dan keempat, dilarang mencari harta atau bekerja yang melalaikan salat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang kelima, dilarang melakukan usaha yang haram seperti kegiatan riba, gharar, maupun maisir. Tujuan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam memiliki tujuan untuk membantu manusia dalam mencapai kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, atau dikenal dalam istilah falah, serta mengarahkan tercapainya kebaikan, kesejahteraan, dan menghapuskan kejahatan, kerugian, serta kesengsaraan. Falah sendiri memiliki beberapa maksud, yaitu terdapat al-din atau keyakinan agama, al-naf keyakinan jiwa, al-aql keyakinan akal, al-nafs keturunan, dan al-mal keyakinan harta. Setiap hal yang mengandung dan menjaga 5 perkara ini adalah maslahah. Sebaliknya, setiap yang tidak mengandung 5 perkara ini berarti menolak maksud dari maslahah itu tersebut. Maka, seseorang yang ingin mencapai kemenangan atau falah dalam kehidupannya haruslah memenuhi maqasid syariah ini dan menerapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip ekonomi dalam Islam. Yang pertama, terdapat 5 nilai universal dalam ekonomi Islam. 1. Keimanan atau tauhid. 2. Keadilan. 3. Kenabian. 4. Khilafah. 5. Ma'ad. Maksud dari Tauhid sendiri adalah pondasi ajaran Islam. Semua yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Lalu adil adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengatur manusia dalam berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi.
Lalu nubuwah, yaitu menjadikan sikap dan sifat Nabi sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 sifat utama, yaitu sidik atau jujur, amanah, dapat dipercaya ataupun tanggung jawab, fatonah, kebijaksanaan, tablik, keterbukaan. Lalu terdapat khilafah, yaitu manusia menjadi pemimpin atau pemerintahan di suatu daerah yang memiliki peran dalam memastikan tidak adanya penyimpangan sehingga perekonomian berjalan dengan baik. Lalu ma'ad, yaitu hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga akan menjadi hasil di akhirat dengan hasil yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam. 1. Perekonomian masyarakat luas, yaitu di Islam tidak hanya mensejahterakan masyarakat muslim, tetapi juga mencakup masyarakat non-muslim. Dengan nilai-nilai halal, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebihan, tidak menzalimi orang lain, dan menjauhkan dari unsur riba, maisir, dan gharar. Lalu kedua, keadilan dan persaudaraan menyeluruh. Yang pertama ada keadilan sosial. Dalam Islam, semua manusia adalah sama, tidak membedakan kaya, miskin, hitam, putih. Yang membedakan manusia adalah ketakwaan kepada Allah, ketulusan, kemampuan, dan memberikan pelayanan yang terbaik atau bantuan kepada manusia. Lalu terdapat keadilan ekonomi, yaitu semua manusia mendapatkan hak sesuai dengan kontribusinya, tidak merugikan orang lain, dan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama dalam keadilan ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Lalu terdapat juga keadilan distribusi pendapatan, yaitu kesenjangan pendapatan dan kekayaan berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Jadi, kesenjangan ini harus diatasi dengan menghapus monopoli kecuali bidang tertentu, misalnya PLN, PT Kereta Api, PDAM, biasanya akan dikelola oleh pemerintah karena memang sumber dayanya terbatas. Lalu menjamin hak dan kewajiban semua pihak dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, konsumsi. Lalu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Lalu melaksanakan amanah jaminan, amanah sosial ekonomi, yaitu orang yang mampu membantu yang tidak mampu. Jadi, menerapkan sistem gotong royong dalam perekonomian. Lalu, terdapat kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Dalam Islam, mengakui pandangan universal kebebasan individu, menyangkut tentang hak individu dalam kaitan bermasyarakat. Para sarjana muslim sepakat pada prinsip kepentingan masyarakat harus didahulukan dari kepentingan individu. Jadi, semua hal yang berkaitan tentang masyarakat dan hak hidup orang banyak harus didahulukan. Lalu melepaskan kesulitan dan kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Maksudnya di sini tidak mengorbankan orang lain ataupun hal-hal lain yang dapat merugikan orang lain. Lalu, kebebasan individu dalam etika Islam diakui selama tidak bertentangan dalam ajaran Islam. Sekian dan terima kasih.